Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di Cerdas Hukum Channel. Channel untuk menambah wawasan pengetahuan tentang hukum. Di video kali ini saya mencoba untuk menjawab permintaan dari salah satu sobat Cerdas Hukum Channel untuk membahas materi tentang bahaya melakukan pinjaman online. Tapi seperti biasa, sebelum menonton videonya, silakan Anda klik like, dan jangan lupa kalau sudah selesai nonton supaya diklik tombol subscribe-nya, biar kami terus bersemangat dalam menyampaikan materi dan Anda juga tidak ketinggalan informasinya. Oh ya guys, di video ini saya mau bagi-bagi hadiah. Caranya gampang kok. Nanti saya akan tampilkan satu pertanyaan di sela-sela video ini. Jawabannya gampang kok. Ada di video saya yang lain. Makanya tonton sampai habis ya videonya. Jangan di-skip. Kalau di-skip ntar kelewat tuh kuisnya. Dan ikuti terus channel saya. Siapa tahu Anda orang yang beruntung. Tapi kayaknya sebelum kita lanjut ngebahas, kita ngopi dulu. Ngopi. Kopi mantap. Oke guys, kita mulai. Guys, sekarang ini seiring perkembangan teknologi makin canggih dan makin modern ya, terus makin marak tuh layanan-layanan pinjaman online yang ditawarkan ke masyarakat. Sebenarnya sih makin memudahkan masyarakat, cuman kalau minjem lewat online bahaya nggak sih ya? Terus kalau bahaya sampai di mana tuh bahayanya? Apalagi sering banyak kejadian orang yang minjem lewat online, minjem uang maksudnya, itu akhirnya diteror, diancam, ditakut-takutin, banyak deh kejadiannya. Nah guys, kalau kita mau minjam uang lewat pinjaman online, sebenarnya itu kita mau melakukan suatu perikatan perjanjian tuh dengan pihak lain. Di sini kita harus pahami dulu apa sih perjanjian itu. Nah, di pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian itu maksudnya adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau terhadap orang lain, maksudnya satu orang lain ataupun lebih dari satu orang. Terus di pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menerangkan tentang adanya dua macam perjanjian. Jadi kalau dua macam perjanjian itu kalau dilihat dari beban dan kemanfaatan yang diperoleh dari para pihak. Apa aja tuh? Nah, yang pertama, perjanjian cuma-cuma. Artinya perjanjian cuma-cuma ini maksudnya perjanjian yang cuma memberikan kewajiban kepada salah satu pihak saja. Sedangkan pihak yang dibebani kewajiban ini nggak punya hak untuk menuntut kepada pihak yang lainnya. Terus yang kedua, perjanjian atas beban. Artinya perjanjian yang mewajibkan kepada masing-masing pihak untuk berprestasi. Artinya dia berprestasi harus menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Guys, tapi dalam perjanjian itu ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk sahnya perjanjian itu diperlukan adanya 4 syarat. Nah, syarat yang pertama, sepakat. Jadi mereka sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya. Mereka para pihak ini harus ada kesepakatan. Kemudian yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kemudian yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat atau yang terakhir, suatu sebab yang halal. Nah, di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini
pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat itu baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau bisa disebut syarat subjektif, maupun syarat mengenai isi perjanjian itu. Jadi isi perjanjian itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan syarat objektif. Jadi maksudnya begini guys, itu mencakup syarat kesepakatan and cakap. Dan apabila syarat sepakat dan cakap ini enggak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tapi apabila kalau para pihaknya nggak ada yang keberatan, jadi perjanjian itu tetap dianggap sah. Terus syarat objektif itu mencakup syarat adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal. Jadi apabila kedua syarat tersebut nggak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap nggak pernah ada. Nah, sebelum kita lanjut biasa, kita seruput kopi dulu. Kopi mantap. Oke kawan, kita lanjut. Nah, perlu kita tahu nih, dalam pinjaman online itu ada syarat sahnya. Jadi kita harus tahu sah nggak menurut hukum masalah pinjaman online ini. Nah, di peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, itu menjelaskan bahwa kontrak elektronik itu dianggap sah kalau yang pertama, adanya kesepakatan para pihak. Terus yang kedua, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus yang ketiga, terhadap hal tertentu. Dan yang keempat, objek transaksi nggak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan yang tadi saya sebutkan haruslah memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen agar hak-haknya dapat terpenuhi, dan juga mencegah tindakan pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Jadi sebenarnya antara debitur maupun kreditur itu ada loh suatu bentuk perlindungan hukum. Nah, kalau perlindungan hukum bagi kreditur itu yang pertama, perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif. Maksudnya perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Jadi dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Jadi perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech berbasis peer-to-peer lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan fintech. Nah, upaya penyelenggaraan sebelum terjadinya sengketa itu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech. Nah, prinsip-prinsip itu diatur nih di pasal 29 Peraturan OJK nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, antara lain prinsip transparansi, kemudian perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data. Kemudian penyelenggaraan sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Kemudian yang kedua, perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum secara represif. Maksudnya perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru dilakukan setelah timbulnya sengketa dulu. Nah, sengketa dalam penyelenggaraan fintech berbasis peer-to-peer lending bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun antara pengguna dengan penyelenggara. Nah, sengketa itu benar terjadi, maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah itu. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat terselesaikan.
Nah, adanya tindakan pengaduan dari pengguna layanan fintech berbasis peer-to-peer lending ini kepada penyelenggara platform fintech, hal itu membuat penyelenggara harus segera menindaklanjuti. Nah, setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini pengguna fintech, ini sesuai pasal 38 POJK nomor 1 POJK 07 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara layanan fintech berbasis peer-to-peer lending wajib melakukan yang pertama pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan objektif. Terus melakukan analis untuk memastikan kebenaran pengaduan. Nah, kemudian selanjutnya menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan atau layanan jika pengaduan konsumen itu benar. Nah, itu tadi perlindungan hukum bagi kreditur. Nah, kalau perlindungan hukum bagi debitur bagaimana? Jadi kalau mengacu pasal 5 sama pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, nah, OJK ini adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya industri fintech. Salah satunya layanan pinjaman berbasis fintech atau fintech P2PL yang merupakan bagian industri keuangan non-bank yang diawasi oleh OJK. Penyelenggaraan terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan data oleh penyelenggara fintech P2PL dikenakan sanksi administrasi. Nah, itu diatur dalam pasal 47 POJK nomor 77 tahun 2016. Dari mulai peringatan tertulis, diberikan denda, pembatasan kegiatan usaha, bahkan sampai pencabutan izin. Nah, kemudian kalau dari sisi konsumen, sesuai pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, setiap orang yang dilanggar haknya berdasarkan ketentuan dalam ayat 1 penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul. Jika terbukti adanya pelanggaran penyalahgunaan atas data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi maksudnya, dan menyebabkan kerugian bagi si konsumen, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar coy. Jadi kalau kita dirugikan itu pengguna layanan fintechnya bisa kita gugat. Oke guys, materinya masih panjang, bibir udah mulai kering lagi, jadi kita mulai seruput kopi. Mantap. Nah, sekarang apa sih sanksi bagi peminjam yang nggak bayar pinjaman online? Nah, setiap orang atau siapapun itu nggak bisa mengalami pidana karena alasan dia nggak mampu bayar pinjaman. Nah, ini pernah disampaikan sama Bapak Muhammad Khairul Anam. Beliau itu adalah anggota komisioner Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Beliau sampaikan lewat hukum online. Selain itu, masalah ini juga dijamin dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Nah, di Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 19 ayat 2 itu menjamin bahwa seorang tidak boleh dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Nah, ini artinya kalau seorang diancam akan dilaporkan ke kepolisian karena nggak mampu bayar pinjaman, nah, pidana itu bukan jalan keluarnya. Tapi kawan, kalau nggak bayar pinjaman online tepat waktu, tetap juga ada sanksinya. Bukan berarti lepas begitu aja. Jadi ketika Anda nggak bisa bayar pinjaman online tepat waktunya, ya secara otomatis status Anda di layanan SLIK OJK akan berubah. Dan jadi kalau saat Anda melakukan pembayaran pinjaman lancar, maka akan mendapatkan status kredit lancar. Terus ketika Anda akan mendapatkan status kredit macet,
kalau nggak bayar pinjaman online. Nah, itu status itu pasti akan diunggah tuh sama penyedia layanan pinjaman online di sistem informasi debitur OJK, dan dapat dilihat tuh sama seluruh bank dan penyedia layanan pinjaman. Nah, kalau udah gitu ya Anda pasti akan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman lagi di kemudian hari, atau istilahnya masuk daftar blacklist lah sebutannya sekarang tren di luar sana. Ada lagi sanksi yang lain. Nah, sanksi denda sama bunganya makin numpuk. Jadi kalau nggak bayar pinjaman online bukan berarti bunga dari pinjaman Anda akan berhenti dengan sendirinya. Sebaliknya, bunganya itu akan terus bertambah dan bikin pinjaman kamu makin numpuk. Apalagi kalau si penyedia pinjaman itu menerapkan sistem denda. Kalau nggak bayar pinjaman, akhirnya jumlah uang yang harus dikembalikan semakin membengkak. Ya emang sih, terkait masalah ini termasuk kategori pinjaman utang piutang. Jadi bukan ranah pidana, tapi ini sebenarnya ranah perdata. Nah, untuk perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online masih lemah dalam hal ini untuk saat sekarang, dan konsumen masih banyak dirugikan karena sanksi terhadap penyelenggara atau perusahaan fintechnya masih sebatas sanksi administratif. Nah, terhadap nasabah yang pengen melakukan pengaduan, jadi itu dapat disampaikan ke lembaga terkait sebagai maksudnya lembaga terkait kerugian sebagai konsumen. Contohnya kayak YLKI atau mungkin lembaga bantuan hukum, seperti itulah mekanismenya. Nah, sebelum kita lanjut, lidah udah mulai kering lagi nih kawan. Kita seruput lagi kopi. Kopi mantap. Kawan, sebelum kita lanjut, saya mau kasih hadiah nih. Silakan Anda jawab pertanyaan yang ada di bawah ini nih. Nah, dijawab. Nanti jawabannya, jadi Anda kirim nih ke alamat ini nih. Ke alamat ini. Oke? Nah, kita lanjut di materi. Gimana kalau udah terlanjur kejebak dalam skema layanan pinjaman online? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Tapi sebelum membahas langkah-langkah itu, perlu kita telah dulu nih hak-hak masyarakat yang potensial terlanggar saat menjadi korban pinjaman online. Nah, yang pertama, masyarakat itu mempunyai hak perlindungan hak atas privasi. Nah, setiap orang berhak atas perlindungan diri dari apa saja yang melekat dalam dirinya, termasuk data diri. Data diri ini merupakan bagian dari privasi dari setiap orang. Nah, ada beberapa aturan yang terkait masalah hal ini. Nah, ada yang pertama ada di pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Itu menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Terus di pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, itu di ayat 1 itu menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Kemudian di ayat 2-nya, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Selanjutnya, perlindungan yang kedua itu merupakan suatu perlindungan hak atas rasa aman. Nah, rasa aman ini merupakan jaminan dari ketentraman dan kenyamanan hidup seseorang. Nah, ketika seseorang merasa tidak aman karena tindakan atau pengabaian yang dilakukan oleh negara, maka terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Korban seharusnya berhak mendapatkan perlindungan atas rasa aman. Nggak boleh mendapatkan ancaman atau intimidasi hanya karena hutang yang dia miliki. Nah, beberapa aturan hukum yang menjamin hak rasa aman itu ada beberapa di sini. Yang pertama, pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan ayat 2.
Terus di pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang HAM. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa menjadi korban layanan pinjaman online, itu bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama, melakukan pengajuan atau mengajukan restrukturisasi utang kepada pihak layanan pinjaman online. Nah, langkah pengajuan restrukturisasi utang itu bisa dilakukan utamanya jika masyarakat yang menjadi korban ingin membayar pinjaman tapi disesuaikan dengan kondisi-kondisi sulit yang dialami oleh peminjam. Nah, restrukturisasi utang ini maksudnya adalah pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran utang. Nah, sebelum dilakukan proses restrukturisasi utang maksudnya, nah biasanya harus ada kesepakatan khusus yang diberikan penyedia pinjaman online kepada peminjam. Jadi langkah restrukturisasi utang ini bisa diajukan dengan memberikan alasan dan bukti bahwa peminjam saat ini sedang berada dalam kondisi sulit seperti kehilangan pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan. Kemudian yang kedua, langkahnya mengajukan pengaduan ke otoritas jasa keuangan. Nah, masyarakat yang merasa jadi korban dari layanan pinjaman online bisa juga mengajukan tindakan layanan pinjaman online ke OJK. Baik yang udah mendapatkan izin atau legal si penyedia layanan tadi atau maupun yang ilegal. OJK itu punya kewenangan untuk memberikan fasilitas penyelesaian atas pengaduan yang dilakukan. Nah, berdasarkan pengaduan tadi, nantinya OJK bisa melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap aduan untuk kemudian dirumuskan langkah tindak lanjut. Kemudian yang ketiga, langkah apa lagi nih yang bisa dilakukan oleh korban? Nah, korban bisa mengajukan laporan ke pihak kepolisian. Nah, langkah mengajukan laporan ke pihak kepolisian ini bisa dilakukan korban peminjaman online itu berhak untuk melaporkan ke kepolisian kalau tentang adanya kerugian yang dialami si konsumen. Biasanya itu adanya ancaman atau intimidasi, terus bisa juga penyebaran data, kekerasan, fitnah, dan yang lainnya. Nah, itu semuanya itu sebenarnya tindak pidana sebagai bentuk perlindungan hukum yang diperintahkan dalam pasal 108 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di pasal ini menyatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisan ataupun tertulis. Nah, kalau yang terjadi sebaliknya, misalnya masyarakat yang merasa menjadi korban pinjaman online dilaporkan ke kepolisian oleh layanan pinjaman online, maka seharusnya polisi tidak boleh menindaklanjuti laporan itu. Nah, ini berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang pada intinya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipidana karena dia tidak bayar utang. Kalau ada anggota polisi yang membantu layanan pinjaman online ini untuk menjadi penagih utang, maka anggota kepolisian itu dapat kita laporkan tuh ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Divisi Propam Polri. Oke kawan, ini kita seruput kopi lagi karena sudah mulai kering lagi. Mantap. Guys, jadi intinya masalah pinjaman online ini masih di ranah perdata ya. Di penjelasan tadi udah gamblang banget tuh. Bahaya nggak sih kalau kita minjam uang di pinjaman online? Ya, mudah-mudahan penjelasan tadi bermanfaat ya. Jadi saya kira untuk pertemuan kali ini cukup dulu ulasannya. Jangan lupa klik subscribe sama tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi. Pokoknya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputaran masalah hukum, ketik aja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
kopi mantap.